Hola amigos parantos kumaha damangos. Nggak kerasa bentar lagi udah bulan puasa ya. Dan selama bulan puasa nggak yakin movie akan tetap nemanin kalian dari Senin sampai dengan Jumat guys. Oke, di video kali ini kita akan ngerekap sebuah donghua berjudul Wan Ji Chun Kyu. Bercerita tentang apa nih donghua kali ini? Udah ada yang nonton filmnya langsung belum? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi kita mulai videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang wifi tetangga. Di awal film kita akan melihat Kaisar Yi Gong yang sedang berbincang dengan anaknya, yaitu seorang pangeran bernama Xiao Er. Kaisar resah karena sebuah daerah yang bernama Prefektur Sangsi banyak kejahatan merajalela yang kata Xiao Er itu ulah dari sebuah kelompok etnis kuno. Kaisar pun mempercayakan untuk memulihkan daerah itu pada Xiao Er dan memberikannya emblem Yi Yun. Jadi nih guys, pada zaman dahulu lahirlah 12 klan kuno. Manusia pada zaman itu sangat bergantung pada kekuatan klan kuno tersebut untuk berkembang. Namun pada suatu masa terjadi perang besar dan kaisar pada masa itu mendirikan sebuah klan bernama Xuantian untuk memburu para klan kuno. Dan klan Xuantian ditugaskan untuk merebut dan menjaga 8 prefektur termasuk prefektur Sangsi tadi yang kaisar minta untuk Xiao Er ambil alih dari Xuantian. Xiao Er bersama seorang pengawalnya yang bernama Yi tiba dan disambut oleh orang-orang dari klan Xuantian yang dipimpin oleh seorang pria bernama Yuli. Yuli ini bukan pemimpin dari Xuantian ya guys, dia hanya ditugaskan oleh pemimpin mereka yang bernama Xuanzu untuk menyambut sang pangeran. Xiao Er berkata jika mulai hari ini ia yang akan mengambil alih prefektur Sangsi dan tentu hal itu menjadi perdebatan karena klan Xuantian sudah menjaga tempat itu selama 100 tahun. Akhirnya Yuli meminta maaf dan memberikan pangeran sebuah kotak yang berisi 3 batu roh sebagai hadiah. Namun ketika membuka kotak tersebut, pangeran menjadi lemas seketika. Tak lama muncul seorang dari klan kuno yang langsung menyerang Yuli dan terjadi pertarungan di tempat itu. Yuli menyuruh para anak buahnya untuk memanahi orang kuno tersebut. Namun kemudian si orang kuno membuka sebuah segel yang bisa mementalkan para prajurit. Melihat itu, Yuli lalu menyuruh anak buahnya untuk membuat segel pengurung dan mencoba menangkap orang kuno itu. Segel tersebut bisa melemahkan kekuatan si orang kuno. Yi meminta pangeran untuk pergi dari sana, tapi kata sang pangeran ini adalah bagian dari tugasnya dan berniat mendekati orang kuno tersebut. Orang kuno yang terus dipanahi tanpa sengaja topengnya terbuka dan ternyata ia seorang gadis yang sangat cantik. Siapa sangka saat gadis itu sudah tak berdaya, pangeran malah berusaha melindunginya dari panah klan Xuantian. Xiao Er berkata jika ia akan mengurus orang kuno itu dan kembali terjadi ketegangan antara pangeran dan orang-orang dari Xuantian itu. Xiao Er lalu menunjukkan emblem Yi Yun yang membuat semua orang tunduk dan memberi hormat kepadanya yang ternyata emblem Yi Yun adalah tanda bahwa Xiao Er telah ditunjuk langsung oleh kaisar untuk menjadi penjaga daerah atau kata lain seorang gubernur. Xiao Er sedikit marah pada Yuli yang seperti ingin menghalanginya membawa orang kuno itu dan ia berkata apakah klan Xuantian takut terbongkar jika ia yang menginterogasi gadis tersebut. Tak lama Xiao Er yang lengah pun berhasil dijadikan sandera oleh sang gadis. Yuli melihat totem merah yang bersinar di lengan gadis itu yang katanya totem itu sangat diinginkan oleh pemimpin mereka dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang kuno tanpa mempedulikan keselamatan sang pangeran. Yi menghalangi orang-orang Xuantian karena tak mau Xiao Er terluka. Namun saat akan dipanah tiba-tiba semua gerakan terhenti dan hanya Xiao Er yang bisa bergerak sambil melihat totem merah yang sepertinya berpengaruh pada dirinya. Namun itu tak berlangsung lama karena Xiao Er pingsan setelah melihat totem tersebut. Beruntung orang kuno itu bisa mementalkan semua panah dan ia pun kabur membawa Xiao Er melalui portal yang dibuatnya. Xiao Er sadar dan terkejut ia bersama gadis itu sudah berada di hutan. Ternyata si gadis kuno terkena serangan jarum spiritual yang membuatnya terluka. Xiao Er bilang jika jarum spiritual itu tak dicabut bisa saja membuat sang gadis mati dan ia kemudian pergi karena berharap gadis itu memanggilnya kembali. Benar aja sang gadis memanggil Xiao Er dan meminta pertolongannya karena ia tak boleh mati karena ingin membalaskan kematian temannya. Xiao Er bertanya apa imbalan jika ia membantu gadis itu.
Sang gadis menjawab ia akan ikut bersama Xiao-er ke kota Sangxi dan berjanji tak akan mengkhianatinya. Xiao-er pun berhasil mencabut jarumnya hingga tak lama klan Xuantian telah sampai ke tempat itu juga. Sang gadis menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat pelindung air yang membuat mereka tak terlihat oleh orang-orang Xuantian. Namun apes, Yuli menemukan jarum spiritual yang tadi dicabut Xiao-er dan ia pun akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Yuli beradu dengan Xiao-er, tapi bersamaan dengan itu ada senjata orang lain yang memisahkan pertarungan mereka. Ternyata senjata tersebut milik kepala divisi Xuantian kota Sangxiang bernama Getan yang datang ke tempat itu juga. Getan memerintahkan anak buahnya untuk mengantar pangeran ke penginapan, sementara ia yang akan mengurus si gadis kuno. Tentu Xiao-er keberatan dan berkata ia akan membawa gadis itu bersamanya. Getan berkata walau pangeran punya emblem Yiyun, ia akan tetap dihukum karena mencoba melindungi orang kuno. Gadis kuno pun langsung menggunakan energi spiritualnya dan mencoba menyerang Getan. Getan sangat kuat karena ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan banyak roda-roda tajam yang bisa mempersulit gadis kuno itu. Xiao-er mencoba membantu tapi Getan menghalanginya menggunakan roda-roda tajamnya. Getan bisa menjatuhkan si gadis kuno dan Xiao-er yang melihat itu pun bisa meloloskan diri dan berhasil menangkap gadis itu. Xiao-er lalu menembakkan kembang api yang disebut sinyal langit sebagai tanda ia meminta bantuan pasukan pemerintahan. Tanpa sengaja Xiao-er memegang totem merah di lengan si gadis yang membuat totem itu berpindah pada Xiao-er dan wujud sang pangeran pun berubah karenanya. Getan bilang ternyata pangeran adalah suku kuno dan karena itu ia pun sangat senang karena punya alasan untuk membunuhnya. Ternyata kekuatan Getan bisa mengendalikan semua senjata yang ada di dekatnya. Gadis kuno meminta Xiao-er berkonsentrasi untuk menggunakan kekuatan totemnya dan ternyata Xiao-er bisa membuat mereka berdua menghilang dari sana. Yi yang baru datang langsung menyerang Getan dan bertanya tentang keberadaan sang pangeran. Getan bilang jika pangeran adalah bagian dari suku kuno dan mereka pun pergi dari sana. Sementara sang pangeran yang bersama gadis kuno berkata jika ia adalah seorang keluarga kerajaan dan bukanlah bagian dari orang kuno. Ia meminta gadis itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu pun mengajak Xiao-er ke suatu tempat agar bisa mengetahui identitas Xiao-er sebenarnya. Mereka pun tiba di tempat suci para orang kuno. Sang gadis berkata jika pintu di sana hanya bisa dibuka oleh dua orang suku kuno. Xiao-er dan gadis itu pun menyentuh pintu itu dan si gadis kuno langsung membaca mantra membuat totem merah di lengan Xiao-er bersinar. Benar aja mereka bisa membuka pintu yang berarti Xiao-er benar-benar bagian dari orang-orang kuno. Xiao-er tak terima jika ia adalah bagian dari orang kuno dan katanya itu menghancurkan kerja kerasnya selama ini. Si gadis kuno bilang jika rasnya tak pernah melakukan hal berbahaya dan mereka selama ini diburu hanya karena memiliki kekuatan yang membuat takut manusia. Gadis itu lalu bercerita jika selama ini klan Xuantian telah memperbudak dan mengambil totem dari klan kuno yang mereka jadikan batu roh sebagai sumber kekuatan dari klan Xuantian. Totem terbagi menjadi dua warna, yaitu warna biru dan yang spesial adalah warna merah yang dimiliki gadis tersebut. Dari situlah Xiao-er mengetahui mengapa klan Xuantian sangat ingin menangkap gadis bertotem merah tersebut. Ia kemudian berkata akan memberantas klan Xuantian dan part 1 pun selesai. Gimana amigos, Donghua yang kita rekap kali ini seru nggak? Semoga kalian suka ya. Oke, karena videonya udah selesai, gue Ega undur diri dan gak yakin movie pamit.